Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi, NIM 1902 11 1902. Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tugas 4 ekonomi politik, yaitu tentang rent seeking. Apa yang dimaksud rent seeking? Rent seeking adalah praktik yang dilakukan oleh pengusaha agar memperoleh hak istimewa dari negara untuk menyediakan barang dan jasa tertentu dengan cara melobi atau suap. Para penguasa jenis ini tidak menghasilkan nilai, tetapi mengalihkan nilai. Praktik rent seeking atau mencari rente merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktik rent seeking memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi, dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Ini merupakan pendapat Olson tahun 1982. Yang kedua, penyebab munculnya rent seeking. Setidaknya terdapat 2 hal penyebab praktik rent seeking. Yang pertama, perilaku aparat birokrasi secara individual. Perilaku aparat birokrasi masih mengharapkan imbalan dari aktivitas utamanya, karena aparat pelayanan perizinan tersebut merupakan aktor yang paling awal berhubungan dengan pelanggan. Interaksi pelanggan dan aktor pelayanan menjadi momentum awal mereka melakukan komunikasi dan interaksi timbal balik. Dalam situasi seperti inilah dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Boleh jadi awalnya berasal dari aparat pelayanan perizinan dan tidak menutup kemungkinan pelanggan yang memulai dan menjanjikan sesuatu. Akan tetapi keduanya masing-masing merasa aman dan diuntungkan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi lainnya seperti berpengaruh dalam praktik rent seeking disebabkan oleh faktor institusi atau dari lembaga itu sendiri. Sistem pelayanan masih mempertemukan aparat birokrasi dan pelanggan. Problem tersebut menjadi salah satu kendala kultural birokrasi yang tidak mau melepaskan budaya pertemuan dengan pelanggan. Di samping karena kontrol terhadap kinerja birokrasi publik yang masih lemah, dalam perspektif ekonomi politik, menganggap perilaku individu merupakan faktor penentu atau determinan variabel yang terjadi praktik rent seeking tersebut. Yang penyebab lainnya itu sedangkan faktor lainnya adalah faktor berpengaruh atau influential variable. Faktor perilaku individu sebagai faktor penentu atau determinan variabel oleh Joko Widodo disebut sebagai faktor internal. Faktor ini berupa kepribadian seseorang, berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tercela. Selanjutnya, faktor berpengaruh influential variable yang dipahami sebagai faktor eksternal atau dari luar. Faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan maladministrasi bisa berupa lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja, dan lain sebagainya yang membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk memperbaikinya, diperlukan perubahan keduanya, baik berupa sistem berikut: peraturannya dan perubahan perilaku individunya. Untuk itu diperlukan komitmen dari pejabat birokrasi dan elit politik agar lebih konsisten dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena praktek rent seeking yang terjadi selama ini didominasi oleh perilaku individu. Yang ketiga, teori terkait rent seeking. Dalam kajian ekonomi politik, rent seeking atau di Indonesia dikenal sebagai pemburu rente adalah sesuatu yang menginginkan pendapatan lebih dengan cara perjanjian, menggunakan kekuasaan dalam bisnis dan juga monopoli, yang dilakukan dengan cara yang tidak sehat di dalam pasar.
Kekuasaan dalam bisnis tersebut dilakukan untuk mempengaruhi pasar sehingga terjadinya penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri. Menurut Kruger tahun 1974. Menurut Tulloch tahun 1967, rent seeking pertama kali mempelajari hubungan antara pemerintah dan negara dengan pengusaha dengan hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Rent seeking dilakukan dengan cara perusahaan atau pengusaha mencari manfaat dengan melakukan proses rekayasa dari situasi ekonomi, politik, aturan, regulasi, tarif, dan lain-lain daripada melakukan persaingan di pasar. Untuk memperlancar cara tersebut, perusahaan atau pengusaha akan melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan tersebut dengan mengorbankan perusahaan lain atau pihak lainnya. Menurut Solihah tahun 2016, rent seeking yang ada karena dilakukannya hubungan antara bisnis dan politik di masa sekarang ini merupakan akar dari korupsi, yakni orang yang melakukan rent seeking atau rent seeker menggunakan sebagian besar sumber daya milik negara untuk kepentingan individu ataupun keluarganya. Hubungan ini dilaksanakan di luar hubungan publik yang benar, di mana para pengusaha melakukan negosiasi dengan cara memberikan atau membayar uang secara individu kepada pejabat publik, politisi, atau pemerintah atau birokrat. Untuk melancarkan kepentingan pengusaha tersebut, untuk menghilangkan kegiatan rent seeking yang mengakibatkan terjadinya korupsi tersebut, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu memperkuat keterbukaan dan demokrasi, meningkatkan kuantitas pendidikan dan kesejahteraan para penyelenggara negara melalui reformasi birokrasi, hukum yang tegas, serta kejelasan peraturan-peraturan atau undang-undang yang menjadi landasan bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori terkait rent seeking lainnya yaitu praktik rent seeking atau mencari rente merupakan tindakan suatu kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktik rent seeking ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan banyaknya pendapatan di atas normal yang pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi, dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Ini merupakan pendapat Olson tahun 1982. Menurut Tamrin Ananda tahun 2010, rent seeking ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal domestik maupun asing dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah, dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi. Selanjutnya, upaya individu atau kelompok untuk mencari pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Menurut Ahmad Ereni Yustika tahun 2012. Selanjutnya, menurut Jomo tahun 2000 dan Wong tahun 2001, mencari pendapatan di atas normal dalam pasar yang kompetitif. Dan menurut Clark tahun 1998, yaitu usaha perseorang atau individu mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau permintaan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya untuk nomor 4, yaitu praktik rent seeking di Indonesia. Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan sosial. Rent seeking atau pemburu rente adalah suatu proses di mana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi dengan cara mengatur regulasi ekonomi melalui lobby kepada penentu kebijakan, yaitu pemerintah dan parlemen. Konsep klasik melawan ekonomi politik. Konsep klasik tidak dinilai secara negatif sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan dalam teori ekonomi politik, bahwa setiap kelompok berkepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan sebesar-besarnya
dan upaya sekecil-kecilnya. Dalam praktik rent seeking ada beberapa yang terlibat, yaitu pengusaha, pemilik modal, dan penguasa. Dari komponen itulah yang mengakibatkan praktik itu berjalan. Para pemilik modal dalam investasinya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga tidak ada cara lain harus dekat dengan penguasa dan memainkan pada wilayah kebijakan. Sehingga sangat wajar ketika banyak perusahaan-perusahaan bermasalah seperti BUMN, yaitu kasus mafia migas, Jiwasraya dan Asabri yang seharusnya untuk meningkatkan perekonomian malah bermasalah. Menurut Rakanda Fajar Zulkarnain pada saat menjadi pemateri dalam kegiatan latihan kader 3 Matko HMI Jawa Barat, menyampaikan bahwa ekonomi politik kita kesenjangannya terlalu tinggi. Contohnya, badan usaha milik negara jumlahnya sangat banyak dengan modal yang sangat tinggi, akan tetapi hasilnya tidak maksimal. Dalam kegiatan ekonomi tentang developer masih dikuasai oleh pemodal kelas atas dengan persentase 80%, kelas menengah 10%, dan kelas bawah 10%. Fenomena globalisasi kita akan berubah-ubah dengan faktor yang terjadi pada saat ini disebabkan perkembangan informasi dan teknologi, bukan lagi ideologi. Dengan fenomena globalisasi yang berubah-ubah, kadar HMI harus memiliki peran dalam perekonomian Indonesia, bukan pengikut rent seeking, akan tetapi harus memiliki konsep mandiri, independensi, dan menguasai perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan. Berikut studi kasus tentang yang saya ambil. Rent seeking dan korupsi dalam pembangunan jalan di Indonesia. Itu studi kasus 2 masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari awal tahun 2004 sampai 2013. Hasilnya adalah biaya transaksi yang muncul adalah biaya negosiasi, biaya pencairan dan informasi, pembebasan tanah, dan sebagainya meski sudah menggunakan e-procurement. Maka timbul rent seeking yang dilakukan antara penyelenggara dengan penyedia dan berujung korupsi atau penyuapan, penggelembungan dana, penggelapan anggaran, serta penyalahgunaan wewenang, kolusi birokrat sampai perusahaan, monopoli, oligopoli, dan sebagainya. Sebesar 18,13% dari nilai kontrak, keuntungan supernormalnya adalah 26,48%, dan nilai proyek terburuknya itu 53,85% selama 2 masa pemerintahan SBY. Potensi pembangunan jalan yang hilang sebesar 15,58%, dengan kebocoran anggaran yaitu 57,88% atau 16,77 triliun rupiah per tahun, yang sebagian besarnya dinikmati oleh pelaku rent seeking dan korupsi pada pembangunan jalan, yaitu para penyedia dan para penyelenggara, bina marga pusat maupun daerah yang memanfaatkan kondisi tersebut. Yang kelima, praktik rent seeking di negara lain. Berdasarkan laporan lembaga Transparansi Internasional pada Corruption Perception Index atau CPI tahun 2015, skor Indonesia naik 2 poin dari tahun lalu dan peringkat naik 19 posisi negara-negara di dunia, yang mana pada tahun 2015 ini Indonesia skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur oleh Transparansi Internasional. Kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki Malaysia, yaitu 50 dan Singapura 85, dan sedikit di bawah Thailand 38. Indonesia lebih baik dari Filipina 35, Vietnam 31, dan jauh di atas Myanmar 22. Sedangkan para negara-negara integrasi ekonomi ASEAN 6 yang menjadi anggota kerjasama ekonomi memperlihatkan skor yang di atas 50 poin, seperti negara Australia itu skor 79, New Zealand dengan skor 88, Jepang dengan skor 75, dan Korea Selatan 55. Negara-negara tersebut menunjukkan tingginya angka persepsi korupsi negara yang menandakan semakin tingginya indeks persepsi korupsi semakin bersih negara dari tindakan korupsi. Namun, masih ada 2 negara yang memiliki indeks di bawah 50%. Itu negara India 38
dan Cina dengan skor 37. Artinya, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak menjamin indeks persepsi atau suatu negara, dan praktik rent seeking belum tentu tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.